Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Thaha, surat yang ke-20, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Ayat yang kedua, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Tafsir ayat yang ke-1 dan kedua, Thaha termasuk dalam kategori huruf-huruf abjad yang terputus untuk membuka sejumlah surat dalam Al-Quran. Kata ini bukanlah nama bagi Nabi. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Maksudnya, bukanlah tujuan adanya wahyu dan diturunkannya Al-Quran kepadamu serta penetapan syariat adalah agar engkau menjadi susah karenanya. Sehingga dalam kandungan syariat terdapat pembebanan taklif yang memberatkan orang-orang mukallaf dan melemahkan kekuatan orang-orang yang mengamalkan. Akan tetapi, ia merupakan wahyu dan Al-Quran serta syariat yang disyariatkan oleh Zat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, dan dijadikan sebagai jembatan pengantar menuju kebahagiaan, kesuksesan, dan kemenangan. Dia benar-benar menyederhanakannya dan memudahkan setiap pintu dan jalan-jalan aksesnya. Dia menjadikannya sebagai nutrisi bagi hati, jiwa, dan pencipta ketenangan bagi badan. Fitrah-fitrah yang normal dan akal-akal yang lurus menyambutnya dengan tulus dan ketundukan, karena ia mengetahui muatan kebaikan yang berada di dalamnya di dunia dan akhirat. Ayat yang ketiga, illa tadzkiratal liman yakhsha. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Tafsir ayat yang ketiga, oleh karenanya Allah berfirman, illa tadzkiratal liman yakhsha. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, melainkan supaya orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala mengingat-ingat hakikat kehidupan, sedangkan dia pun mengerti kandungannya berupa himbauan untuk menggapai kebaikan-kebaikan lalu mengamalkannya, dan mengetahui peringatan dari kecelakaan dan kerugian sehingga dia pun menjauhkan diri darinya. Dengan Al-Quran, dia bisa mengenal hukum-hukum yang baik yang ditetapkan oleh syariat secara detail, yang sisi keindahannya sudah mapan di akalnya secara global. Maka penjabaran hukum-hukum sejalan dengan apa yang dijumpainya dalam fitrah dan akal sehatnya. Oleh sebab itu, Allah menamakan Al-Quran sebagai tazkirah, pengingat, sebagai pengingat sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Hanya saja pemiliknya melalaikannya atau tidak mengingat-ingat penjelasannya. Allah mengkhususkan peringatan ini bagi orang-orang yang takut atau khasyah kepadanya. Pasalnya, selain mereka tidak mau memanfaatkannya, bagaimana mungkin orang yang tidak beriman kepada surga dan neraka serta tidak ada unsur ketakutan kepada Allah di hatinya sekecil biji sawi pun dapat memperoleh manfaat dengannya? Ini tidak mungkin terjadi. Sayadzakaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan narul kubra. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka, kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Al-A'la ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat yang keempat, Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
Tafsir ayat yang keempat. Selanjutnya Allah menyebutkan kebesaran Al-Quran yang agung ini. Ia merupakan wahyu yang diturunkan pencipta bumi dan langit yang mengatur semua makhluk. Maksudnya, terimalah wahyu yang diturunkan ini dengan sikap ketundukan yang penuh, kecintaan, dan penerimaan yang total. Agungkanlah wahyu itu dengan sebaik-baiknya. Acap kali Allah menyatukan antara sifat al-khalqu, penciptaan, dan al-amru, penetapan syariat, sebagaimana tertuang di dalam ayat ini. Juga seperti dalam firman-Nya, ala lahul khalqa wal amr. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Al-A'raf ayat 54. Juga dalam firman-Nya, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahun. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya. At-Tolak ayat 12. Demikian ini karena Allah adalah zat yang menciptakan, yang menetapkan perintah dan larangan. Sebagaimana tidak ada pencipta selain Allah, maka tidak ada kewajiban, perintah, dan larangan yang harus dilaksanakan oleh makhluk kecuali dari pencipta mereka. Begitu pula bahwa penciptaan yang Allah lakukan terhadap makhluknya di dalamnya termasuk pengaturan takdir kauni yang tidak berkaitan dengan mahabbah Allah dan mesti terjadi. Sedangkan penetapan perintah di dalamnya mengandung pengaturan takdir syar'i yang berkaitan dengan mahabbah Allah, tetapi tidak mesti terjadi. Sebagaimana penciptaan makhluk tidak akan terlepas dari hikmah, maka Allah tidak menciptakan mereka untuk tujuan yang mengada-ada. Begitu pula Allah tidak memerintahkan dan tidak melarang kecuali pasti dengan sebab yang mana ia merupakan sebuah keadilan, hikmah, dan kebaikan. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.